Apakah Anda yakin ingin melakukannya? Ya, saya yakin. Maaf, tapi aku harus pergi sekarang. Bayangkan, seorang TKW yang selama bertahun-tahun bekerja jauh dari tanah air, setiap tetes air matanya adalah doa dan perjuangan. Tapi siapa sangka, justru bosnya yang merasakan kehilangan. Bagaimana bisa air mata seorang pekerja membuat perubahan besar dalam hidup orang lain? Simak ceritanya sampai habis. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Jika kamu suka cerita inspiratif dan penuh emosi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Yuk kita mulai perjalanan kisah TKW yang berani melawan dengan air mata ini. Sari menatap jendela bandara dengan mata yang berkaca-kaca. Hari itu adalah hari yang paling berat dalam hidupnya. Ia harus meninggalkan kampung halamannya, orang tua yang renta, adik yang masih sekolah, dan suami yang selalu menjadi sandaran hati. Semua demi satu tujuan, kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Di tangannya, koper kecil penuh pakaian dan beberapa kenangan, tapi hatinya terasa berat, seperti membawa dunia. Sejak pagi, Sari menahan tangisnya. Ia tahu, di balik senyum dan ucapan, "Sabar ya Bu, nanti semua akan baik-baik saja," tersimpan rasa takut yang begitu dalam. Tak ada seorang pun yang benar-benar bisa menyiapkan diri menghadapi perpisahan dengan orang-orang yang paling dicintai. Hanya doa dan keyakinan yang bisa menuntunnya. Di ruang tunggu, Sari menatap anak-anak yang bermain di dekatnya. Ia tersenyum pahit, membayangkan adiknya di rumah yang menunggu kiriman uang dari hasil kerja kerasnya. "Aku harus kuat," bisiknya pelan pada diri sendiri. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah doa yang ia kirimkan untuk keluarga. Setiap langkah menuju pesawat adalah bukti keberanian yang jarang orang lihat. Dalam hatinya, Sari tidak hanya takut akan perpisahan, tapi juga masa depan yang penuh ketidakpastian. Bagaimana jika pekerjaannya tidak berjalan lancar? Bagaimana jika ia tidak bisa menabung cukup untuk keluarga? Namun, di antara semua ketakutan itu, ada tekad yang membara. Ia harus berhasil. Sebelum naik ke pesawat, ia menatap foto keluarga yang selalu ia simpan di dompet. "Mama, Papa, aku janji akan kembali dengan senyum dan cerita yang membahagiakan. Aku akan bekerja keras, walau harus menahan air mata," ujarnya lirih. Di balik senyum yang dipaksakan untuk terlihat tegar, hatinya bergetar. Sari sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang harapan seluruh keluarganya. Ketika akhirnya pesawat mulai bergerak meninggalkan landasan, Sari menutup mata dan membiarkan air matanya mengalir. Tapi kali ini, air mata itu bukan hanya karena kesedihan. Ia juga air mata keberanian, pengorbanan, dan harapan. Ia melangkah ke dunia baru dengan hati yang meski berat tetap tegar. Perjalanan Sari baru saja dimulai. Dunia yang asing menunggu di hadapannya, dan di sanalah perjuangan yang sesungguhnya akan dimulai. Perjuangan yang akan menguji kesabaran, keteguhan hati, dan air matanya yang tak pernah sia-sia. Hari pertama Sari bekerja terasa seperti ujian yang berat. Rumah majikan yang megah dan rapi ternyata menyimpan tantangan tersendiri. Bosnya, Pak Rahman, seorang pria perfeksionis, selalu menuntut kesempurnaan dalam setiap pekerjaan. Tidak ada celah untuk kesalahan, meski kecil sekalipun. Setiap sapuan sapu, setiap hidangan yang disiapkan, bahkan cara ia menata baju selalu menjadi bahan koreksi. Sari belajar dengan cepat, tapi setiap langkahnya selalu terasa diawasi. "Sari, jangan begitu, itu salah." Suara Pak Rahman terdengar tegas di lorong rumah. Sekilas ia terdengar dingin, namun Sari tahu, di balik ketegasan itu ada standar tinggi yang harus dicapai. Meski begitu, hatinya tidak henti-hentinya merasa lelah.
Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Sari duduk di pojok kamar. Ia menatap langit-langit sambil menarik napas panjang. Rasa capek bukan hanya fisik, tapi juga mental. Ia merasa setiap langkah yang diambil selalu diperiksa, dan ketakutan untuk salah membuatnya harus ekstra hati-hati. Aku harus bertahan, demi keluarga, gumamnya lirih. Pak Rahman memang menuntut, tapi ia juga menaruh perhatian diam-diam. Kadang ia memberikan nasihat, kadang diam sambil mengamati kerja keras Sari. Namun bagi Sari, perhatian itu terasa sulit diterjemahkan, karena lebih banyak kritik daripada pujian. Ia belajar untuk mengatur emosi, menelan rasa sakit, dan tetap fokus pada tujuan yang lebih besar. Terkadang Sari merasa seperti boneka yang harus menuruti semua perintah. Tapi di balik itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ketekunan, kesabaran, dan kemampuan menyesuaikan diri. Setiap permintaan bosnya, meski terdengar keras, menjadi batu loncatan untuk membuktikan bahwa ia mampu. Yang paling menantang bagi Sari adalah saat bosnya terlihat selalu sibuk dan tak pernah tersenyum. Ia harus membaca bahasa tubuh, memahami mood, dan mengantisipasi kebutuhan sebelum diminta. Ini bukan sekedar pekerjaan rumah tangga, ini adalah permainan strategi dan kesabaran. Malam itu, sebelum tidur, Sari menulis di buku catatannya. Aku jauh dari rumah, jauh dari mereka yang kucinta. Tapi aku harus kuat. Setiap tetes air mata adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Bab ini menekankan bahwa perjuangan Sari bukan hanya menghadapi jarak dan rindu keluarga, tapi juga menghadapi tekanan yang datang dari orang yang berkuasa di tempatnya bekerja. Ia belajar bahwa keberanian tidak selalu tentang melawan, tapi kadang tentang bertahan dengan hati yang tegar. Malam itu, rumah majikan sudah tenang, lampu-lampu redup, dan hanya terdengar suara jam yang berdetak pelan di ruang tamu. Sari menutup pintu kamar dengan hati-hati, memastikan tak ada seorang pun yang melihatnya. Baru setelah itu, air mata yang selama ini ditahan mengalir deras di pipinya. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut, dan membiarkan semua lelah dan rindu tercurah. Rasa capek setelah seharian bekerja keras, tekanan dari bos, dan rasa rindu pada keluarga bersatu menjadi satu, membuatnya terhanyut dalam kesedihan yang dalam. Sari merasa sendiri, jauh dari rumah, jauh dari orang yang ia cintai. Setiap tetes air mata adalah cerita. Ada rasa bersalah karena tidak bisa selalu menemani orang tua yang menua. Ada penyesalan karena harus meninggalkan adik-adik yang butuh bimbingannya. Dan ada doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka. Tapi di balik semua itu, ada juga tekad yang kuat. Ia tak boleh menyerah. Sari mengambil buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia menulis, "Hari ini berat, tapi aku tidak akan menyerah. Setiap tetes air mata ini adalah doa. Suatu saat, aku akan kembali membawa kebahagiaan untuk keluarga." Menulis membuat hatinya sedikit lega, seolah ia berbicara pada seseorang yang bisa mengerti perasaannya. Di kejauhan, terdengar suara jam yang berdetak pelan. Sari menatap jendela, melihat bulan yang bersinar lembut. Ia tersenyum tipis meski matanya masih basah. Mungkin di luar sana keluarga sedang tidur nyenyak. Semoga mereka bangga padaku, bisiknya. Air mata yang jatuh malam itu bukan lagi sekedar tanda lelah, tapi simbol keberanian seorang wanita yang bekerja jauh demi orang-orang yang ia cintai. Malam itu, Sari belajar sesuatu yang penting. Air mata tidak selalu lemah. Air mata bisa menjadi kekuatan. Pengingat bahwa meski jauh dan lelah, hati yang setia akan selalu menuntun pada jalan yang benar. Dan tanpa ia sadari, kesedihan yang ia rasakan mulai membentuk kekuatan batin yang akan menolongnya menghadapi tantangan yang lebih besar di hari-hari berikutnya. Sari menutup buku catatannya, menarik nafas dalam-dalam, dan berbisik pada diri sendiri. Besok adalah hari baru. Aku harus tetap tegar. Aku harus tetap kuat. Dengan itu, ia menutup mata, membiarkan tubuhnya beristirahat sementara hatinya tetap waspada dan penuh harapan. Hari itu, suasana rumah majikan terasa lebih tegang dari biasanya. Pak Rahman terlihat gelisah, sibuk mencari dokumen penting yang tiba-tiba hilang entah kemana. Semua staf panik.
Tapi Sari tetap tenang. Ia menenangkan diri, menarik napas panjang, dan mencoba mengingat langkah-langkahnya dari pagi. Dengan hati-hati, Sari memeriksa setiap lemari dan rak. Ia tahu, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat buruk. Namun di balik ketenangan itu, ada naluri yang membuatnya fokus. Ia harus membantu bosnya. Tiba-tiba di pojok ruang kerja, Sari menemukan dokumen yang hilang. Dengan cepat, ia merapihkan berkas itu dan membawanya ke Pak Rahman. "Pak, saya rasa ini yang Bapak cari," ucap Sari dengan suara lembut tapi tegas. Pak Rahman menatapnya dengan mata yang sulit terbaca. Ada kelegaan, tapi juga rasa kagum yang perlahan muncul. Selama ini, ia selalu melihat Sari sebagai pekerja yang patuh tapi rapuh. Tapi malam itu, Sari menunjukkan sesuatu yang berbeda. Keberanian, ketelitian, dan kepedulian yang tulus. "Terima kasih, Sari," kata Pak Rahman akhirnya. Suaranya terdengar lebih hangat dari biasanya. Seketika, suasana di ruangan itu berubah. Bukan lagi ketegangan atau tekanan, tapi rasa penghargaan yang samar tapi nyata. Sari tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan tentang pujian, tapi tentang hubungan yang mulai dibangun dari rasa saling menghargai. Air matanya di malam-malam sebelumnya, kesabarannya menghadapi tuntutan, semua itu akhirnya mulai membuahkan hasil. Ia belajar bahwa ketekunan dan kesungguhan hati tidak pernah sia-sia. Setelah kejadian itu, Pak Rahman mulai memandang Sari dengan cara yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa seorang pekerja yang tulus tidak hanya melakukan tugas karena perintah, tapi juga karena hati yang peduli. Dan bagi Sari, ini adalah momen pertama di mana ia merasa perjuangan dan pengorbanannya dihargai, meski dengan cara yang sederhana. Malam itu, sebelum tidur, Sari menulis di buku catatannya. "Kadang perubahan terbesar datang dari hal-hal kecil. Aku hanya melakukan yang terbaik, tapi ternyata itu bisa mengubah cara orang melihatku. Aku harus terus sabar dan tegar." Pertemuan sederhana itu menjadi titik balik. Sari belajar bahwa keberanian tidak selalu harus keras dan lantang. Terkadang keberanian itu datang dalam bentuk kesabaran, ketelitian, dan kepedulian yang tulus. Hal-hal yang mampu menyentuh hati orang lain tanpa harus menuntut balasan. Meski sempat mendapat pengakuan kecil dari Pak Rahman, kehidupan Sari tidak langsung menjadi mudah. Suasana di rumah majikan tetap penuh tekanan, dan terkadang rasa tidak adil muncul di setiap sudut. Beberapa rekan kerjanya tampak iri dan bahkan mencoba menjelek-jelekan Sari di depan bos. Hari itu, Sari diminta melakukan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab rekan lainnya. "Sari, tolong selesaikan ini juga hari ini," kata Pak Rahman, tanpa menyadari beban yang sudah menumpuk di pundak Sari. Dalam hati, Sari menghela napas panjang, merasakan beratnya tanggung jawab yang tidak seimbang. Ia pulang ke kamar malam itu dengan langkah gontai. Perasaannya campur aduk, lelah, kecewa, tapi juga tetap ingin bertahan. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba memahami kenapa hidup terkadang terasa begitu keras. "Kenapa selalu aku yang harus menanggung semuanya?" gumamnya lirih sambil menutup mata. Namun, di balik rasa tidak adil itu, Sari mulai menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan, tapi keteguhan hati akan membantunya tetap berdiri. Dengan tangan gemetar, ia menulis di buku catatannya, "Aku lelah, tapi aku tidak menyerah. Aku akan terus berjuang, bukan untuk mereka yang menilai, tapi untuk keluarga yang menunggu di rumah." Suatu hari, ketika ia hampir menyerah, Sari diingatkan oleh kenangan ibunya. "Anakku, jangan takut pada ketidakadilan. Air matamu boleh jatuh, tapi hatimu harus tetap tegar." Kata-kata itu kembali menguatkan Sari. Ia belajar bahwa rasa tidak adil bukanlah akhir dari perjuangan, tapi ujian untuk membentuk karakter dan ketegaran. Di sisi lain, Pak Rahman mulai memperhatikan hal-hal yang tidak terlihat. Ia melihat Sari tetap sabar, tetap bekerja meski mendapat beban yang tidak seharusnya. Perlahan, ia mulai menilai ulang sikapnya, dan tanpa sadar, rasa kagum mulai muncul. Bos yang selama ini tampak keras, mulai menghargai kesabaran dan loyalitas Sari.
Malam itu Sari menatap cermin. Matanya sembab, tapi wajahnya tegas. Ia menyadari satu hal penting. Keadilan di dunia mungkin tidak selalu berpihak, tapi keteguhan hati akan selalu memberi kekuatan untuk bertahan. Rasa tidak adil yang ia rasakan bukan untuk melemahkannya, tapi untuk mengajari satu pelajaran berharga, bahwa kesabaran dan keberanian hati lebih berharga daripada pengakuan sesaat. Beberapa minggu setelah mengalami rasa tidak adil, Sari mulai menyadari bahwa ketekunan dan kesabarannya tidak cukup jika ia terus menelan semua rasa sakit. Ada hal-hal yang harus diungkapkan, bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian dan ketulusan hati. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, ia menyiapkan diri untuk berbicara dengan Pak Rahman keesokan harinya. Pagi berikutnya, Sari menghampiri bosnya dengan langkah hati-hati. Jantungnya berdebar, tapi ia menahan rasa gugupnya. "Pak, bolehkah saya bicara sebentar?" ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Pak Rahman menatapnya dengan mata terkejut. Tidak menyangka Sari yang biasanya pendiam akan menghadapinya dengan keberanian seperti ini. Sari menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara. Ia menceritakan bagaimana beban kerja yang tidak seimbang membuatnya merasa lelah dan tertekan. Namun, ia tidak menuduh atau marah. Kata-katanya dipilih dengan hati-hati. "Saya hanya ingin bekerja dengan sebaik-baiknya, Pak. Tapi kadang saya merasa sulit jika semua tugas menumpuk tanpa ada pembagian yang adil." Pak Rahman terdiam, suasana hening sejenak. Sari menunggu, meski jantungnya terasa seperti ingin meloncat. Ia menatap mata bosnya, berharap kata-katanya bisa dimengerti. Tidak ada jeritan, tidak ada air mata kali ini, hanya keberanian seorang wanita yang ingin diperhatikan dengan cara yang benar. Setelah beberapa saat, Pak Rahman menghela nafas panjang. "Sari, terima kasih sudah jujur. Saya tidak menyadari bahwa kamu merasa terbebani. Saya menghargai keberanianmu untuk berbicara dengan sopan dan tegas. Mulai sekarang, saya akan mencoba lebih adil dalam membagi pekerjaan," ucapnya. Suaranya terdengar hangat, berbeda dari biasanya. Sari tersenyum tipis. Rasanya seperti beban yang menempel di pundaknya perlahan terangkat. Ia belajar bahwa keberanian bukan selalu tentang melawan dengan suara keras atau amarah. Kadang, keberanian datang dari hati yang tulus dan kemampuan untuk berbicara dengan sopan namun tegas. Malam itu, Sari menulis di buku catatannya, "Hari ini aku belajar bahwa ketakutan bisa diubah menjadi keberanian. Bicara dengan hati, bukan amarah, bisa membuka pintu yang selama ini tertutup. Aku bangga pada diriku sendiri." Keberanian Sari bukan hanya mengubah pandangan bosnya, tapi juga mengubah cara ia memandang dirinya sendiri. Ia merasa lebih kuat, lebih dihargai, dan lebih percaya bahwa perjuangan yang dilakukan dengan hati akan selalu menemukan jalan. Sejak percakapan itu, suasana di rumah majikan mulai berubah perlahan. Pak Rahman tidak lagi hanya melihat Sari sebagai pekerja yang patuh dan bisa diatur, tapi mulai menyadari kesungguhan dan pengorbanannya. Setiap tindakan Sari, sekecil apapun, kini ia pandang dengan mata yang berbeda. Mata yang menghargai, bukan hanya menilai. Suatu pagi, ketika Sari sedang menyiapkan sarapan, Pak Rahman menghampirinya. "Sari, aku ingin minta maaf kalau selama ini aku terlalu keras," ucapnya dengan suara tulus. Sari menatapnya terkejut. Jarang sekali bos yang tegas itu menunjukkan sisi lembutnya. Pak Rahman melanjutkan, "Aku mulai menyadari betapa besar pengorbananmu. Kamu tidak hanya bekerja keras, tapi juga selalu sabar dan setia. Aku merasa kehilangan arah kalau harus menghadapi semua ini tanpa kamu." Sari terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia merasa hatinya sedikit hangat. Kata-kata Pak Rahman bukan sekedar pujian, itu pengakuan atas perjuangan yang selama ini ia lakukan. Rasa capek dan air mata yang jatuh di malam-malam sunyi seakan mendapatkan arti yang baru. Seiring hari-hari berlalu, Pak Rahman mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Sari selalu sigap ketika ada yang membutuhkan, bagaimana ia menjaga rumah dengan penuh ketelitian, dan bagaimana kesabarannya menghadapi tekanan tetap konsisten. Semua itu membuat Pak Rahman tersadar bahwa pekerja yang tulus bukan hanya soal pekerjaan yang selesai, tapi juga soal hati yang setia dan kepedulian yang nyata.
Momen kesadaran ini juga membuat Pak Rahman berubah. Ia mulai lebih menghargai staf lainnya, belajar bahwa ketegasan tanpa empati tidak akan membuahkan hasil yang baik. Sari dengan kesabaran dan keberaniannya telah menjadi cermin bagi bosnya, mengajarkan bahwa kepedulian dan ketulusan bisa mengubah cara pandang seseorang. Di malam harinya, Sari duduk di kamar sambil menulis di buku catatannya. Hari ini aku menyadari bahwa ketulusan dan kesabaran bukan hanya memberi dampak pada diriku, tapi juga bisa membuka mata orang lain. Kadang orang yang keras hati pun bisa berubah jika kita tetap tegar dan tulus. Beberapa minggu setelah Pak Rahman mulai menyadari pengorbanan Sari, perubahan kecil namun signifikan mulai terlihat. Bos yang selama ini dikenal tegas dan perfeksionis, kini mulai menunjukkan perhatian yang tulus. Ia tidak lagi hanya memberikan instruksi, tapi mulai menghargai usaha Sari. Pagi itu, saat Sari sedang menyiapkan sarapan, Pak Rahman datang dan berkata dengan senyum hangat, "Sari, terima kasih sudah selalu sigap. Hari ini kamu boleh mulai lebih tenang. Aku akan membantu membagi tugas dengan staf lain." Kata-kata sederhana itu membuat Sari terharu, bukan karena pujian, tapi karena ia merasa dihargai dan diperhatikan. Perlahan, hubungan mereka mulai berubah. Pak Rahman mulai menanyakan kabar Sari, memastikan ia tidak terlalu lelah, dan terkadang memberikan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi. Hal-hal yang sebelumnya tak pernah terpikirkan, kini menjadi bukti nyata bahwa kesabaran dan kesungguhan hati Sari mulai membuka hati bosnya. Sari sendiri merasa lega. Tekanan yang selama ini ia rasakan berkurang, dan suasana kerja menjadi lebih hangat. Namun, ia tetap rendah hati. Ia tahu perubahan ini bukan tentang pujian semata, tapi tentang pengakuan atas kerja keras dan ketulusan hati. Setiap senyum Pak Rahman kini terasa seperti hadiah atas air mata dan perjuangannya. Di sisi lain, rekan rekannya juga mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka melihat bagaimana bos yang dulunya keras, kini mulai lebih menghargai staf. Sari tidak lagi merasa sendiri, dan suasana kerja mulai terasa lebih adil. Ia belajar bahwa kesabaran dan keberanian untuk tetap tegar bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain di sekitarnya. Malam itu, Sari duduk di kamar sambil menulis di buku catatannya. Hari ini aku belajar bahwa perubahan tidak selalu terjadi dengan teriakan atau protes. Kadang, kesabaran dan ketulusan hati mampu menggerakkan hati orang lain. Aku bersyukur bisa bertahan. Waktu berlalu begitu cepat. Sari kini sudah merasa lebih dihargai dan diterima. Namun, panggilan dari keluarga di tanah air membuat hatinya bergejolak. Orang tuanya sakit, adiknya membutuhkan dukungan, dan ada tanggung jawab keluarga yang tidak bisa ia abaikan. Keputusan itu tidak mudah, karena selama bertahun-tahun, ia sudah membangun hubungan yang hangat dengan Pak Rahman, dan rumah majikan itu kini terasa seperti rumah kedua. Pagi itu, Sari menghadap Pak Rahman dengan mata yang berkaca-kaca. "Pak, saya harus pulang ke Indonesia untuk beberapa waktu. Keluarga saya butuh saya," ucapnya lirih. Pak Rahman terdiam. Hatinya terasa berat, tapi ia menahan diri agar tidak menunjukkan emosi terlalu berlebihan. Hari-hari terakhir Sari di rumah majikan terasa begitu cepat. Ia menata semua pekerjaan dengan rapi, memastikan tidak meninggalkan masalah yang belum selesai. Tapi di balik kesibukan itu, ada kesedihan yang sulit diungkapkan. Ia mulai menyadari betapa banyak yang telah berubah. Bukan hanya dirinya, tapi juga pandangan bosnya terhadapnya. Ketika akhirnya hari keberangkatan tiba, Pak Rahman menatap Sari dengan mata yang sulit terbaca. Ada rasa kehilangan yang muncul, tapi ia tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. "Sari, kamu benar-benar membuat perbedaan di sini. Aku akan sangat merindukanmu," kata Pak Rahman akhirnya. Suaranya terdengar berat. Sari menahan tangis, membalas dengan senyum yang penuh haru. "Terima kasih, Pak. Semua yang saya lakukan bukan untuk saya sendiri, tapi untuk keluarga. Tapi aku juga akan merindukan semua ini," ujarnya. Mereka berdua terdiam sejenak, menyadari ikatan yang terbentuk bukan hanya atas dasar pekerjaan, tapi atas ketulusan hati dan rasa saling menghargai. Di pesawat, Sari menatap keluar jendela.
Ia merasa lega sekaligus sedih. Air matanya jatuh, bukan hanya karena rindu rumah, tapi juga karena meninggalkan tempat di mana perjuangannya diakui dan dihargai. Di sisi lain, Pak Rahman tetap menatap ke arah pintu rumah, merasakan kehilangan yang tak terduga, kehilangan seorang pekerja yang bukan hanya setia, tapi juga mengajarkan arti kesabaran, ketulusan, dan keberanian. Malam itu, Sari menulis di buku catatannya, "Hari ini aku pergi, tapi aku membawa segalanya dalam hati." Air mata yang jatuh bukan hanya kesedihan, tapi juga pengingat bahwa hubungan tulus bisa mengubah hati orang lain. Aku akan kembali, tapi aku tidak akan pernah lupa pelajaran ini. Sari kini telah kembali ke tanah air. Perjalanan pulang bukan hanya membawa tubuhnya, tetapi juga hati yang penuh pelajaran dan pengalaman berharga. Setiap tetes air mata, setiap malam sunyi yang ia lewati di negeri orang, kini berubah menjadi kekuatan dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Di rumah, keluarga menyambutnya dengan hangat. Ia melihat senyum lega di wajah orang tua dan sorot mata adik-adiknya yang penuh harapan. Semua kerja keras dan perjuangan yang ia lakukan selama ini akhirnya terasa berarti. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sari tidak bisa melupakan Pak Rahman dan rumah majikan yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Pengalaman itu mengajarkan Sari satu hal yang sangat berharga. Ketulusan hati, kesabaran, dan keberanian tidak pernah sia-sia. Bahkan air mata yang jatuh karena perjuangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan simbol kekuatan. Ia menyadari bahwa hubungan manusia yang dibangun dari empati, pengertian, dan ketulusan akan selalu meninggalkan jejak yang mendalam, tak peduli jarak atau waktu. Pak Rahman, di sisi lain, kini menyadari nilai Sari lebih dari sekedar seorang pekerja. Kehilangan Sari membuatnya belajar menghargai orang lain, memahami bahwa ketegasan tanpa empati takkan pernah cukup. Mereka berdua meninggalkan kisah yang saling memberi inspirasi. Sari dengan air mata dan kesabaran, Pak Rahman dengan kesadaran dan penghargaan. Sari menulis di buku catatannya, "Aku pergi untuk kembali ke keluarga, tapi aku membawa pelajaran yang akan selalu ada di hati. Setiap perjuangan, air mata, dan ketulusan hati memiliki makna. Aku bersyukur bisa melalui semua ini, dan aku akan terus menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana." Dari kisah Sari, kita belajar bahwa keberanian dan kesabaran tidak selalu ditunjukkan dengan suara keras atau protes, tetapi dengan ketulusan hati dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Air mata yang jatuh karena perjuangan bisa menjadi simbol kekuatan, bukan kelemahan. Dan kadang, orang yang awalnya terlihat keras pun bisa berubah ketika disentuh oleh ketulusan dan kesabaran. Terima kasih sudah menonton cerita inspiratif ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah yang menyentuh hati dan penuh inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dengan cerita baru yang tak kalah mengharukan.